Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini nih. Ibu Siti mah aktif sekali. Ibu Herlina Semangat. Kemarin, ya Ibu Herlina kontaknya lebih dulu ya kemarin. Kata saya nanti tanggal 7 Bu. Nah, silakan Ibu Julfa, kita akan buka. Ya, baik. Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan saya di sini Zulfa sebagai host yang akan memandu acaranya Pahaitan. Perkenalkan saya Zulfa, saya adalah tim dari Inosi. Dan untuk acara di sini mengenai pengembangan mobile learning perguruan tinggi dengan Smart Apps Creator SC. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan kepada Pak Haitan. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu Julfa. Ya, baik. Selamat datang Bapak Ibu sekalian di Inosi webinar kembali ya. Dan ini adalah topik yang pertama ya. Jadi kami akan memberikan penjelasan berkaitan pengembangan mobile learning di perguruan tinggi. Jadi ini 1 minggu yang lalu ada yang meminta ya, dan mudah-mudahan kami nanti jelaskan ya, karena topik mobile learning untuk perguruan tinggi itu sangat berbeda dengan sekolah ya. Kalau sekolah itu tentunya akan lebih banyak animasi, ya. Ada kapal terbang melewat dan sebagainya ya. Nah, kalau di perguruan tinggi tentunya sangat berbeda. Kecuali kalau Bapak Ibu sekalian adalah memberikan materi ya untuk mengajarkan ke mahasiswanya, di mana mahasiswanya adalah calon guru. Nah, itu sangat beda tentunya materi. Tentunya mesti diajarkan berkaitan dengan pengetahuan animasi dan sebagainya. Tetapi secara umum kalau mobile learning untuk perguruan tinggi tentunya akan sangat berbeda. Nah, hari ini saya akan coba ya menjelaskan berkaitan dengan topik ini ya, pengembangan mobile learning di perguruan tinggi dengan menggunakan Smart Apps Creator. Mudah-mudahan Ibu Siti sudah bisa mengaktifkan nanti ya Bu Siti. Pak Haitan. Bu Siti sudah beli malah belum diaktifkan. Iya. Nggak apa-apa, hari ini saya coba jelaskan. Bagaimana, sudah terlihat materinya belum? Sudah, Pak. Sudah ada Pak Haitan. Sudah ada. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan membahas tentang pengembangan mobile learning perguruan tinggi dengan Smart Apps Creator. Tentunya ini akan sangat menarik ya, karena perguruan tinggi sangat berbeda dengan sekolah. Karena perguruan tinggi itu sekarang ini banyak sekali dosen, apakah mungkin unit ya, unit di perguruan tinggi juga melakukan usaha keluar ya. Jadi untuk memberikan tambahan baru bagi perguruan tingginya. Kalau sekolah kan tidak. Nah, di sini akan kami khusus memberikan bagaimana sih mengembangkan mobile learning untuk perguruan tinggi ya, dengan Smart Apps Creator. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin memperkenalkan diri dulu ya. Tolong di-mute yang lainnya mungkin ya kalau ada yang ini. Jadi saya sendiri, nama saya adalah Muhammad Haitan Rahman ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya sendiri sebagai founder dan senior consultant ya, di Inosi. Kemudian Inosi ini sebagai salah satu
SAC Principal ya, dan untuk seluruh Indonesia. Jadi kami mendapatkan kesempatan untuk menjadi Smart Apps Creator Principal di Indonesia. Ini bidang-bidang yang kami dalami ya secara berkelanjutan. Itu bidang knowledge management, kemudian juga e-learning, e-government ya, balance scorecard, IT ya, sistem analis and design, kemudian internet business, multimedia juga. Kemudian yang terakhir adalah tentang inkubator bisnis teknologi, IBT, dan juga pengembangan startup. Nah, ini adalah bidang-bidang yang kami dalami sekarang ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kami ini karena sebagai prinsipal ya di Indonesia, tentunya kami memiliki sebuah agenda. Jadi ada 3 tahapan yang sedang kami bangun di Indonesia ini. Ya. Pertama adalah tahapan pengembangan pelatihan dan webinar SAC. Dan ini sudah dimulai sejak tahun 2000 dan terus berulang-ulang. Dan alhamdulillah ya Bapak Ibu sekalian, sekarang SAC sudah banyak dipelajari oleh kalangan guru dan dosen di seluruh Indonesia. Jadi bahkan sudah mulai ada yang mengajarkan. Di Sulawesi Selatan itu sudah mulai dimasukkan menjadi eskul. Jadi punya keterampilan SAC untuk kalangan siswanya. Kemudian di Bandung kemarin saya lihat ada satu sekolah itu mengajarkan ke siswanya punya keahlian SAC. Dan mungkin bakal menjadi satu keahlian profesi di masa depan bagi mereka. Kemudian tahap yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kami mendorong pengembangan pusat dan komunitas SAC. Bapak Ibu sekalian bisa mengakses ya, di situs kami di alamat ini, inosi.id kerjasama SAC. Jadi kami membuka lebar ya, membuka lebar untuk pengembangan pusat dan komunitas SAC. Dan ini kurikulumnya tidak hanya SAC ya. Jadi diharapkan nantinya sampai ke sistem informasi, data programming dan sebagainya. Jadi bisa diintegrasikan ke SAC-nya. Jadi SAC dijadikan platformnya. Kemudian diharapkan di tahap yang ketiga itu akan muncul ya. Ini adalah pengembangan bisnis dengan SAC. Nah, kenapa ini kami harus mengejar ke sini ya, Bapak Ibu sekalian? Karena pihak SAC sendiri sudah punya rancangan seperti itu. Nah, sehingga kalau nanti pandemi sudah mulai mulai mereda gitu, itu diharapkan mereka nanti akan bergerak memasarkan SAC dan kita yang ada di Indonesia juga siap bisa mengambil peluang bisnisnya secara terbuka. Jadi pihak SAC pun sudah punya rencana itu dan kami sudah diberitahu sehingga kami harus punya rancangan yang sama. Jangan sampai nanti malahan terbalik ya. Produk yang dengan SAC malahan masuk ke Indonesia gitu. Padahal kitanya banyak orang SAC di Indonesia. Ini kan jadi serba salah nanti. Nah, jadi ini tahap yang ketiga. Ya. Mudah-mudahan ini terwujud ya. Dengan dimulainya diarahkan di perguruan tinggi, ini akan terwujud dengan cepat. Kemudian ini Bapak Ibu sekalian tentang link atau informasi berkaitan dengan kegiatan Inosi dan Smart Apps Creator. Jadi kami mengelola situs sampai 4 ya, dengan memiliki segmen yang berbeda. Jadi Inosi, Creative Edu ID itu khusus untuk kalangan sekolah, Creative Edu ID, Smart Creator untuk kalangan mahasiswa, ya generasi muda, para programmer, desainer di situ. Kalau IBNet untuk kalangan pengembang startup dan inkubator. Kemudian kami juga mengelola Telegram, ya, broadcast. Jadi ada SAC Indonesia Channel, KIM Indonesia Channel itu Knowledge Management dan Inovasi. Ya. Kemudian ada e-Government Channel, ya, ada IBT Indonesia Channel. Nah, kenapa kami memanfaatkan Telegram? Ya? Karena Telegram ini luar biasa sekali. Ini fitur-fitur terus bertambah. Ya. Dan sekarang kita bisa membuat dengan Telegram
itu membuat satu chat ya, membuat satu chat, satu grup video chat gitu. Kita bisa undang 1.000 orang untuk nonton video kita. Ini luar biasa ya. Saya nggak ngerti ya arahnya kemana ini. Yang jelas Telegram ini pesaing WhatsApp yang nomor 1 sekarang. Kemudian kami juga buat di YouTube ya, itu ada SAC Principal Indonesia. Ya, Bapak Ibu sekalian bisa search ya. Dan lucunya di YouTube ini Bapak Ibu sekalian sekarang banyak YouTuber SAC ya. Saya dorong sekali itu supaya banyak YouTuber ya. Apalagi kalau nanti Bapak Ibu sekalian sudah mulai memahami kenapa SAC ini mesti dikembangkan di perguruan tinggi. Nanti setiap dosen ya, setiap mahasiswa channel YouTube-nya harus diaktifkan dengan baik. Dan bukan hanya YouTube ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sudah masuk di YouTube, bagaimana orang mengajar 5 menit bandingkan dengan yang belajar 1 jam. Yang 1 jam tidak akan kuat kita menonton di YouTube itu. Kecuali film mungkin kita masih bisa kuat. Tapi kalau belajar itu kecil kemungkinan. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian masuk di Coursera, ya, masuk di Udemy, itu rata-rata belajar videonya itu 3 menit gitu ya, 5 menit. Itu panjang tuh sudah berat ya. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu sekalian sendiri harus menumbuhkan channel YouTube-nya dengan baik, ditumbuhkan. Kemudian kami ada di Facebook, kami ada grupnya ya, ada forum SAC, kemudian forum IBT, IGOV. Ya. Nah ini adalah yang kami kelola di sosmed ya. Dan kita nanti tidak akan bisa lepas dengan sosmed. Kemudian ini informasi juga Bapak Ibu sekalian, khusus menghadapi memperingati HUT kemerdekaan Indonesia ini, kami memberikan harga yang sangat khusus ya. Kemudian juga mulai sekarang kami ini mulai melepas ya bahan-bahan SAC. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa masuk di free bahan SAC, itu inosi.id free bahan SAC. Itu bahan-bahan yang biasa kami berikan ketika pelatihan itu dibuka terbuka. Sekarang kami berikan terbuka. Jadi silakan untuk diakses berlangganan ya, jadi member nanti kami buka di situ. Sehingga nantinya Bapak Ibu sekalian pelatihan SAC ini karena begitu sudah sangat tersebar sekarang ini, kami tidak lagi buka pelatihan hanya SAC saja ya. Jadi sekarang yang orientasinya dibundle langsung dengan lisensinya. Karena bahannya sudah kami buka. Jadi bahannya SAC sudah dibuka, juga nanti yang ada di YouTube channelnya juga akan bersatu di situ. Oke, nah sekarang bagaimana tentang akses materi pembelajaran? Kami ingin menjelaskan ini dulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kita perlu memahami perihal tentang akses ya. Dan Indonesia ini luar biasa sekali. Ini catatan Januari tahun 2020. Itu 272 juta ya. Dan di perkotaan itu 55%. Tetapi koneksi ke mobile phone-nya ya, itu 338 juta. Jadi bisa dibayangkan, ini kan kalau di populasi ini jelas ada anak-anak ya. Ada bayi, ada anak yang masih kecil yang tidak mungkin mengakses menggunakan mobile. Berarti ini luar biasa sekali. Kemudian internetnya 175 ya dibandingkan terhadap populasi. Jadi ini boleh jadi kemungkinan besar ini sudah hampir 100% ya. Mungkin sudah 95% akses internet sekarang. Ya. Karena banyaknya kan yang masih kecil ya, yang masih kecil. Ya. Kemudian sosmednya, Bapak Ibu sekalian bisa dibayangkan ya. Yang aktif di sosmednya 160 juta. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Artinya kita ini membangun mobile pembelajaran ya, itu tidak mungkin bisa melepaskan dengan sosmed. Ya.
kita tidak bisa lepaskan dengan Telegram, kita tidak bisa melepaskan dengan WhatsApp. Ya. Bahkan saya masuk dalam satu grup sekarang berusaha memahami bahwa WhatsApp itu bisa jadi marketing. Jadi mengganti email marketing. Jadi ini kita tidak bisa lepas di sini. Jadi bisa dibayangkan. Ini luar biasa sekali di Indonesia. Kemudian bagaimana nih pertumbuhannya? Ya. Ini 160 juta ini di bulan Januari. Sekarang ya mungkin tumbuh terus. Jadi di aktif sosmed 160 juta, 59% dibanding dengan populasinya. Kemudian naik ya 8,5%, 1%, sekitar 12 juta. Dan yang aktif ya di mobile-nya itu 99%. Jadi bisa dibayangkan. Jadi kita tidak mungkin lagi mengembangkan konsep e-learning-nya itu desktop. Jadi kita sudah tidak mungkin. Kecil kemungkinan di situ orang mau mengakses. Artinya kalau kita nih mengembangkan mobile learning untuk perguruan tinggi, orientasinya harus mobile. Harus betul-betul mobile. Nah, dan satu keistimewaan handphone ya, mobile ya, smartphone ini, kalau Bapak Ibu sekalian menghubungkan link ya antar misalnya Facebook dengan Google atau apa ya, itu pasti akan diminta lagi login, kecuali direkam kan itunya, ya direkam passwordnya. Tapi kalau di smartphone, ya di mobile, Bapak Ibu sekalian ketika ada link berhubungan dengan Twitter atau berhubungan dengan Telegram, itu langsung aplikasi Telegramnya terangkat, diaktifkan. Karena semua sudah terkunci passwordnya, login, dan akunnya semuanya. Nah ini hal yang perlu diperhatikan dengan baik. Jadi ini luar biasa sekali. Nah, bagaimana dengan mobile learning? Ya, jadi kita kembali dulu pada definisi e-learning. Jadi e-learning itu, Bapak Ibu sekalian, itu adalah sebuah proses di mana belajarnya itu menggunakan berbasis digital. Nah, jadi setelah adanya komputer, setelah adanya internet, apalagi mobile, e-learning tumbuh di Indonesia. Kami mempelajari e-learning, ya, itu sudah cukup lama. Ya. Karena Telkom tahun 90 itu sudah memperkenalkan computer based training, ya, CBT di Indonesia. Makanya banyak BUMN yang belajar ke Telkom. Pada waktu internet muncul, mulai kami mempelajari web-based training, web-based learning atau web-based training dan sebagainya. Nah, tetapi pertumbuhannya tidak signifikan. Meskipun internet sudah masuk, sudah tumbuh, kami dengan BPPT buat aplikasi e-learning tetap tidak tumbuh. Dan ketika datang pandemi, ini luar biasa. Jadi ketika pandemi muncul, proses pembelajaran berubah total. Dan semua dosen, guru, trainer, semua harus sudah mulai memanfaatkan internet sekarang. Ini tidak bisa lagi ditolak. Bahkan YouTube yang tadinya masih tersembunyi, ya, tidak banyak dikenal orang, tidak bisa dimanfaatkan orang desa, orang dari daerah gitu, sekarang semua terbuka. Siapapun bisa ngambil peluang dari YouTube. Tidak harus orang kota. Ya, jadi jangan heran YouTube itu membuka peluang semuanya sama. Jadi Google itu sudah membuka dua ruang, yaitu YouTube dan Google Play Store. Dibuka ruangnya sebesar-besarnya. Siapapun bisa masuk. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, proses e-learning tadi itu menuju ke mobile learning. Nah, dulu kita belajar di kelas seperti ini ya. Masuklah di desktop ya, computer based training. Kemudian web based training. Akhirnya jadi mobile based learning. Dan di sini semua masuk di sini. Dulu kami belajar multimedia di desktop. Ya. Kemudian kami belajar multimedia
base-nya adalah di web, browser. Sekarang kami belajar multimedianya di sini. Nah, ini luar biasa. Datang pandemi, semua bingung ya. Makanya ada bahasan-bahasan katanya lost education. Saya yang lama di bidang internet biasa saja ya. Ini kenapa harus? Karena kita ini tidak menyiapkan diri, padahal internet tahun 96 sudah ada, kemudian konsep web-based learning kami buat dengan BPPT 2002 ya. Akhirnya jadi software tidak dipakai. Ya. Padahal membuat softwarenya susah sekali ya. Kami harus study standar-standar internasional bahkan. Jadi sekarang menuju sini sekarang. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan semua harus ke sana. Nah, kemudian muncul di sini ya. Ada sebuah pemahaman ya. Muncullah bagaimana caranya kita membuat aplikasi multimedia itu berbasis mobile ya. Jadi kalau kita cerita multimedia artinya akan banyak media-media yang disatukan. Jadi kalau kita nih buat materi mobile learning untuk mahasiswa kita ya, di perguruan tinggi, itu kita harus bisa membayangkan bahwa medianya ada. Minimum itu ada teks, ya, ada audio, dan ada video. Ini kuncinya. Ada audio, video, dan teks. Itu sangat minimum. Nah, tetapi, ya, mobile apps multimedia interaktif ini juga memungkinkan integrasi dengan layanan web. Yang mana sebenarnya sudah banyak kita kenal. Ya. Seperti Google Form, untuk survei, untuk quiz, untuk feedback, atau misalnya Facebook, ya. Itu ada forum, itu pun bisa diintegrasikan, kemudian ada blog, ada video dan sebagainya. Nah, sehingga multimedia aplikasi tadi yang berbasis mobile tadi untuk pembelajaran itu terintegrasi dengan web service yang tumbuh. Nah, ya sayangnya Indonesia belum sangat serius ya mendalami web service ini. Nah, seperti Google Form kan buat aplikasi itu saya kira orang Indonesia bisa, tapi tidak langsung ya buat. Padahal ini besar sekali testing itu. Survei juga Indonesia mudah buat aplikasi survei itu, tapi kenyataannya tidak ada. Nah, ini akhirnya bisa diintegrasikan dengan multimedia interaktif ini. Ya. Nah, kemudian bisa terbentuklah aplikasi berbasis multimedia. Nah, Bapak Ibu sekalian, satu video tersimpan di YouTube. Dulu Vimeo katanya ditolak karena pornografi ya. Di YouTube juga pornografi banyak ya. Nah, akhirnya yang dominan YouTube-nya. Muncullah TikTok dan sebagainya. Tetapi YouTube yang dipakai dominan untuk share pengetahuan. Nah, kemudian yang kedua, platform yang kedua akan muncul lagi, yaitu Google Play Store. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan heran, setelah mempelajari dan mempunyai kemampuan membuat aplikasi multimedia ya, berbasis mobile, maka akun dua ini jalan. Jadi dua akun yang di YouTube dan Google Play Store-nya jalan. Dan ini luar biasa ini. Dia dosen, mahasiswa, dia jalan. Jadi jangan heran kalau nanti integrasi dua ini sangat luar biasa sekali. Kemudian terjadi ini, kita harus bisa membagi. Jadi kalau kita ini mobile app multimedia interaktif itu, pola mobile learning-nya, ya, mau di perguruan tinggi itu, ada yang full offline, ya, artinya materinya betul-betul terinstall di aplikasi saja, diinstall, dia nggak perlu berhubungan dengan internet, atau tersimpan secara online, ya, artinya materinya akan diakses lewat online, dan akan bolak-balik ke server, ya, dan sudah disediakan lagi
bisa pakai Dropbox, bisa pakai Google Drive. Jadi ditempelkan ke SAC-nya, Bapak Ibu sekalian tidak perlu repot-repot mengelola tentang bagaimana nyimpennya itu ya. Kalau offline ya tinggal ditempelkan ke SAC-nya di sini. Kalau yang offline. Atau yang hibrid. Nah, hibrid. Jadi kalau hibrid ya dia sebagian materinya ada secara offline, sebagiannya online. Dan ini kemungkinan akan terjadi 3 ini. Jadi Bapak Ibu sekalian perlu mempertimbangkan apakah mau full offline atau online atau hibrid. Kemungkinan besar akan ada di sini. Karena seperti kuis, tes, ya, survei, itu banyaknya pasti online. Sini. Jadi ini perlu pertimbangan seperti itu. Ya, webinar. Sekarang bagaimana kita Ya, webinar pembelajaran mobile app multimedia interaktif dengan SAC-nya. Nah, seperti yang kami jelaskan tadi, bahwa multimedia interaktif ini aplikasi yang bisa memadukan berbagai macam media. Video, audio, teks, foto, animasi, grafik, link, atau layanan internet. Jadi multimedianya sudah lengkap sekarang ini. Dan kita terus terang saja, toolnya pun sudah mulai mudah. Seperti membuat video, Bapak Ibu sekalian bisa gunakan handphone. Ya. Makanya para vendor sekarang berlomba-lomba membuat aplikasi supaya bisa membuat video dengan mudah dan cepat. Kemudian ada audio juga, sama. Belum lagi ada teks. Google adalah mungkin yang pertama ya. Bagaimana merubah ucapan kita jadi teks. Ya. Jadi bisa saja kita membeli satu aplikasi, kita ngobrol aja, ngomong gitu ya, berbicara. Kemudian nanti oleh aplikasinya dirubah ke dalam teks, kemudian kita edit sedikit. Kemudian aplikasi foto juga sama. Bahkan sudah mulai banyak yang jual ya. Bahkan gratis juga ada. Seperti Prepic ya. Banyak sekali ya. Nah, jadi multimedia interaktif ini memadukan itu. Nah, kalau jalan di mobile, makanya muncullah mobile apps multimedia interaktif. Dan saya sudah melihat sekarang di mana di Google Play Store itu ini luar biasa pertumbuhannya. Betul-betul luar biasa. Jadi untuk bahasa Inggris, untuk pelajaran agama, manajemen, ya, kemudian pelajaran komputer, bisnis, dan sebagainya. Saya sangat senang sekali mempelajari bagaimana orang-orang membuat mobile learning ya, yang kami download di Google Play Store. Karena unik-unik. Dan kami pernah melihat ada satu aplikasi, pertama kali itu sangat-sangat sederhana, itu belajar tentang manajemen bisnis. Kami perhatikan terus. Sekarang ini sudah pakai menggunakan berlangganan. Luar biasa itu. Orang yang buatnya luar biasa. Pada aplikasinya sangat sederhana sekali. Nah, ini terjadi. Makanya Google Play Store ini menggurita terus. Luar biasa sekali itu Google Play Store. Nah, bagaimana dengan SAC? Nah, SAC adalah salah satu terobosan. Bapak Ibu sekalian bisa membuat aplikasi mobile Android, ya, multimedia itu, atau untuk iOS, atau untuk web HTML5 atau desktop, tanpa programming. Ini yang menjadi terobosan baru. Jadi, kalau orang membuat aplikasi, biasanya kan pakai programming. Saya yang lama di dunia programming itu terasa bagaimana membuat programming itu sulit sekali. Saya pernah membuat aplikasi, Bapak Ibu sekalian, ketika di semester pertama ya, ketika masuk perguruan tinggi ada perlombaan, pas waktu dicetak itu aplikasinya itu, source code-nya itu hampir 1 RIM ya, lebih dari 1 RIM. Bisa dibayangkan. Ya, kalau ada error pasti pusing. Jadi sekarang robah sekarang. Makanya dengan adanya SAC jadi berubah total tanpa programming.
no programming, no code. Jadi konsentrasinya pada objek saja. Objek, skenario, navigasi, dan seterusnya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau membuat aplikasi mobile learning gitu, ya tidak perlu memikirkan programming macam-macam. Fokuskan pada kontennya saja. Nah itu. Dan ini adalah fitur canggih dari ini, SAC, bisa HTML5, kemudian ada Android, ya, kemudian juga bisa desktop, kemudian iOS, no programming. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa membuat aplikasi sekali buat untuk Android bisa, untuk desktop bisa, untuk web bisa, browser. Jadi luar biasa. Akhirnya membuat aplikasi tidak memerlukan programming lagi. Dan beberapa waktu yang lalu kami ikut sudah ada konsep baru ya. Jadi ada no programming, no code, dan low code. Microsoft menjalurnya low code. Microsoft, Google, low code jalur. Kalau Smart Apps Creator, no code. Jadi kalau low code biasanya untuk bisnis. Jadi tanpa programming. Akhirnya siapa saja bisa buat aplikasi sekarang. Mau dia siswa, mahasiswa, guru, dosen. Bebas sekarang. Jadi bisa membuat aplikasi dengan mudah. Ya. Dan aplikasinya bisa diterapkan dalam banyak hal. Marketing, event, pembelajaran, wedding, city, dan sebagainya. Jadi dengan adanya SAC ini terjadi perubahan besar. Nah, sekarang itu di Indonesia sudah dipelajari di Papua, di Sorong, ya, Aceh, Makassar, di Bandung, Kabupaten Bandung, di mana-mana. Nah, kami sedang dorong pertumbuhan yang begitu besar itu harus orientasinya pada real. Jadi jangan sampai jadi hobi. Nanti kasusnya seperti PowerPoint. Semua belajar PowerPoint, saya juga dulu belajar PowerPoint. Orang luar belajar PowerPoint sama, tapi mereka orientasi jelas. Akhirnya banyak PowerPoint yang dijual, ya, template dijual $30, $10. Kita belajar Excel, ya. Saya juga belajar Excel sejak mahasiswa, gitu. Ya. Satu ketika setelah lulus, bapak saya bawa aplikasi tentang perhitungan, ya, simulasi bisnis plan untuk telekomunikasi. Saya tanya harganya berapa sebenarnya itu. Karena nggak mungkin orang buat Excel begitu. Harganya itu 1 miliar. Jadi bisa bayangkan. Nah, ini kan kita nggak sadar karena kita tidak diarahkan pola berpikirnya pada value. Akhirnya PowerPoint-nya juga loss, kemudian juga Excel loss, ya. Orang lain yang sekarang menimba banyak. Nah, SAC kami tidak berkeinginan seperti itu. Karena kebetulan SAC kami yang memegang. Ini harus jadi value untuk Indonesia semuanya. Nah, baik. Sekarang bagaimana membuat mobile learning di perguruan tinggi? Nah, kami asumsikan dulu, ya, Bapak Ibu sekalian, kami asumsikan Bapak Ibu sekalian akan punya tim. Ya. Nah, tetapi nantinya kalau mengerjakan sendiri akan sama. Ya. Tapi kalau dalam tim tentunya proyeknya akan membesar dan akan lebih kompleks. Tapi kalau misalnya sendiri, dia akan tetap sama, ya, tindakannya ininya akan sama, tidak ada bedanya. Nah, ini. Jadi kalau kita ini membuat aplikasi mobile learning, pertama kita ini jangan lupa harus memanage proyek itu dengan baik. Jangan sampai membuat mobile learning malahan manajemen proyeknya tidak jelas. Kemudian manage dari kontennya harus jelas. Skenario-nya harus jelas. Kemudian layout yang dipilih harus jelas. Nanti kami tunjukkan kalau untuk perguruan tinggi ini beda, ya. Tampilannya beda. Jangan disamakan dengan sekolah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mengikuti web karya, ya, webinar karya SAC yang di kalangan guru,
Bapak Ibu sekalian bisa luar biasa ya, terkejut. Wah, luar biasa. Tapi itu tidak akan cocok kalau dipakai untuk materi pembelajaran untuk S2 atau S1 nggak cocok. Nah, jadi nanti kami tunjukkan tampilan ya, layoutnya. Kemudian pengembangan media, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian harus mulai mengaktifkan YouTube-nya dengan baik. Belajar merekam 3 menit ya. Belajar ya. Apakah mau ditulis dulu, dibaca di depan sambil direkam seperti reporter gitu yang di televisi, atau langsung ya silakan. Tapi yang jelas harus diaktifkan tuh video dan audio. Nanti kami tunjukkan aplikasinya. Kemudian barulah pengembangan aplikasi SAC. Nah, SAC inilah yang akan aplikasi, ada konten macam-macam ya, ada video, audio, animasi dan sebagainya. Ini prosesnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita membuat sebuah mobile learning, pertama tentunya harus ada rencana. Ya. Aplikasi mobile learning apa yang kita buat? Nanti kami berikan contoh ya. Jadi jangan langsung aja buat. Dan contoh ini ada di bahan ini ya, bahan SAC. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah yang sudah masuk dalam ini, yang sudah kami share linknya, itu ada bahannya di sana. Nah, merencanakan pengembangan aplikasinya harus jelas, menyusun aplikasi strukturnya harus jelas. Ya. Jadi jangan membuat sebuah struktur aplikasi mobile langsung di depan komputer gitu ya, di depan SAC. Itu nggak akan pernah berhasil sampai kapanpun. Kalau yang di depan komputer itu, kalau pola ngajarnya untuk anak-anak kita ya. Saya sendiri untuk mengajar anak saya yang baru masuk mahasiswa tidak bisa lagi gaya begitu. Kalau dulu langsung dibukanya, sekarang tidak bisa, dia terstruktur. Kemudian tahap ketiganya desain layoutnya. Bapak Ibu sekalian harus desain layoutnya, harus konsisten. Ya. Jadi jangan berubah-ubah cara tampilan menu dan sebagainya. Kemudian harus menyiapkan asetnya, jadi aset teks, video, audionya. Jadi mobile learning di perguruan tinggi itu minimum adalah teks, ya, audio dan video. Layout itu udah sekali aja. Kemudian icon-icon itu tinggal pakai yang lain. Tapi konten utamanya tidak akan berubah di sini. Teks, kemudian audio dan video. Sini. Kemudian menyusun skenario bagi mobile learning untuk perguruan tinggi, skenario-nya sangat sedikit. Tidak akan banyak animasi, tidak akan banyak macam-macamnya. Dan nanti kami tunjukkan juga. Kemudian akhirnya membuat aplikasi, kemudian tes semua aplikasi dan sebarkan. Nah, disinilah kuncinya disebarkan di sosmed. Makanya kami sendiri sekarang mendorong terbalik. Kalau mobile pembelajaran menggunakan LMS itu kan tertutup. Sedangkan kita sebagai dosen terbalik. Dosen itu kadang-kala materinya bisa diakses oleh mahasiswa, kadang-kala bisa diakses oleh customer, oleh pemerintah dan sebagainya. Ini yang menjadikan cukup unik. Dan ini perhatikan Bapak Ibu sekalian, di SAC bisa diintegrasikan di 8 ini. Layout ya, teks, ini harus betul-betul penulisan teksnya harus cukup bagus. Kemudian desain grafis. Desain grafisnya terus terang saja bukan seperti grafis membuat baliho dan sebagainya. Ya. Dia mungkin hanya menggunakan button-button yang ada untuk mengarahkan link, pergi ke next, back, gitu saja. Kemudian audio. Ya. Audio toolnya sudah banyak. Di handphone kita banyak sekali tool audio. Saya sering merekamkan, kemudian tambahkan background bunyi, kemudian kirimkan ke anak-anak. Kemudian ada video, di smartphone juga ada video. Di smartphone kita ada video editing, kemudian animasi. Animasi ini kalau memang diperlukan sekali. Ya. Kemudian integrasi web service, seperti Google Form, ya, Google Drive,
Google Site. Jadi ini akan menggurita ya mereka-mereka ya. Di kita belum ada. Kami sudah sampaikan ke satu X ya, senior dari Telkom. Kalau SAC ini tumbuh, saya cerita, kalau SAC ini tumbuh, yang menjadi tantangan terbesar bukan di SAC-nya, yang tantangan terbesar videonya itu disimpan di mana. Ya jelas kalau kami akan rekomendasikan simpan di YouTube. Di samping dia masukkan di YouTube, ya, kemudian di-sharekan, nanti diakses yang lain, iklan ada lagi. Pada waktu diambil kan dia tidak terpotong. Nah itu kehebatannya YouTube. Jadi YouTube itu unik. Kalau dibuka di YouTube-nya, iklan baru muncul. Tapi kalau dipakai untuk aplikasi kita, iklannya tidak muncul. Nah ini, itu memang luar biasa itu. Integrasi sosmed, ya. Jadi ini luar biasa nih, dengan sosmed ini. Ini, Bapak Ibu sekalian, ketika membuat mobile apps multimedia interaktif, ini seperti yang tadi dijelaskan, asetnya akan ada di lokal dan online. Ya. Jadi apakah di lokal itu audio, video, gambar, dan sebagainya. Atau di online, disimpan di Google Drive, ditarik. Kami sudah coba satu video, uploadkan di Google Drive. Ya. Kemudian tarik ke SAC. Lihat video aja seperti biasa. Dengan tidak perlu repot-repot nyimpennya di bagaimana nih teknologi. Jadi tidak perlu disimpan di YouTube, simpan di Google Drive, tampil juga ya. Jadi peluangnya untuk nyimpan di online itu cukup banyak fasilitas. Ini Bapak Ibu sekalian, YouTube, ya, Vimeo, ya ini mungkin ditolak di Indonesia ya. Kemudian untuk desain-desain, Bapak Ibu sekalian masuk ke Canva, banyak fasilitas di sana yang bisa kita pakai. Ya, di sini di Canva. Atau Pixabay kalau ada gambar-gambar yang ini bisa kita pakai. Kemudian di Prepik ya untuk mengaktifkan audio ataukah mematikan audio, ya, gambarnya pakai di Prepik. Ya. Terus kemudian kalau nyimpen data, misalnya ada PDF kita, ada PowerPoint, simpan di Google Drive, ditarik, tampilkan di SAC, tampil ya. Tambahkan di atasnya audio muncul. Dan Anchor ini, Bapak Ibu sekalian, untuk merekam suara kita. Jadi install Anchor-nya, kemudian Bapak Ibu sekalian bisa menjelaskan ya apa saja direkam, nanti diintegrasikan dengan SAC-nya. Jadi fasilitasnya sudah banyak sekali. Jadi si SAC itu memang jadi tampungan aja. Ya. Sangat mudah sekali, luar biasa. Nah ini layout-nya. Jadi layout-nya untuk mobile learning untuk perguruan tinggi, jelas harus menampilkan pola yang sifatnya sederhana, tapi dia sangat profesional gitu ya. Dia tidak boleh warnanya merah-merah gitu, kuning, hijau itu campur aduk, nggak bisa ya. Jadi seperti ini kan luar biasa, tampilannya sangat sederhana. Ini bisa dipakai untuk sub-nya, ya, misalnya untuk subbab-subbabnya ini. Kemudian ini judulnya, kemudian start. Kemudian ini kasih gambar. Ini layoutnya gambarnya diganti-ganti aja. Nanti mungkin ini bab 1, bab 2, bab 3. Gitu. Ya. Kemudian layout seperti ini. Ya. Di atas untuk halamannya misalkan. Atau misalnya untuk judul topiknya. Ini teksnya sini. Kasih gambar di sini. Kalau ada video, tempelkan video di sini. Jadi kalau untuk mobile learning perguruan tinggi jelas sangat beda. Jadi dia harus banyak teks, teksnya harus cukup bagus, ringkas, dan juga kalau audio jadikan audio. Kemudian yang bisa diintegrasikan sudah sangat banyak sekarang. Bisa YouTube, Google Form, Talk.io. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin ada chatting, pakai aja ini daripada membuat chatting sendiri. Kalau ingin bisa video conference seperti Zoom dan sebagainya, pakai aja video yang Tumi. Daftar,
Nanti linknya tempelkan ke SAC, jadi. Jadi ini luar biasa sekali ya. Kami di tim sendiri sangat berkeinginan satu saat punyalah 1, 2, 3 gitu. Untuk bisa aplikasi ditempelkan ke SAC. Jadi ini luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Google Form, Microsoft Form, Zoho. Ini luar biasa sekali. Nah, kemudian saya akan tunjukkan sebuah demo. Mobile learning ini. Ini adalah BMC Pro. Satu topik, BMC Pro itu bisnis model kanvas. Ya. Saya membuat sebuah aplikasi mobile learning, ya, khusus untuk bagaimana memahami bisnis model kanvas. Dan ini pelajaran yang dipelajari oleh kalangan pengembang bisnis. Ya. Nanti kami tunjukkan. Kami akan tunjukkan formulirnya, ya. Formulir rencana pengembangan. Kemudian kami akan tunjukkan struktur. Ya. Ini kami pakai mind mapping. Kemudian kami akan tunjukkan formulir materinya. Ya. Kemudian skenario navigasi kami tunjukkan. Terakhirnya baru SAC. Jadi yang kunci ini yang 1 sampai 4 ini. Jadi kalau ininya tidak bagus, ya sulit untuk buat aplikasi yang bagus. Nah, jadi membuat mobile learning di mana dengan perguruan tinggi itu sangat beda. Ini kami tunjukkan. Jadi bahan ini bisa diberikan untuk kalangan mahasiswa ataukah mungkin juga S2 yang sedang belajar bisnis model kanvas. Nah, kami sebelum berikan demonya nanti ya, contohnya, kami ingin berikan dulu kesimpulan. Jadi SAC ini membuat learning di perguruan tinggi ini dengan mudah, cepat, dan tanpa programming. Kemudian hasil aplikasi SAC ini dapat dimasukkan ke dalam learning management system. Jadi kalau di perguruan tingginya sudah ada LMS, bisa diintegrasikan, ya, dimasukkan. Ya. Kemudian aplikasi SAC Learning ini, mobile learning dikembangkan, dapat disebarluaskan lewat sosmed. Nah, ini yang perlu dicatat, Bapak Ibu sekalian. Melekat pada citra pengembang. Kalau materi yang ada di LMS, di perguruan tinggi, Bapak Ibu sekalian tidak akan dampak pada citranya. Tidak nempel. Mau di otak-atik pun tidak akan nempel itu. Ya. Saya sudah perhatikan itu. Ini orang kalau ini sebenarnya dia ada di mana gitu. Kalau saya buat LMS, kemudian saya mengatakan tadi, berdampak tidak pada tidak ternyata. Nah, tapi kalau membuat pakai SAC, karena dia adalah produk, ya, meskipun bisa diintegrasikan dengan LMS, dia akan melekat pada diri kita. Nah, ini perlu dicatat. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian aktif menulis buku, orang akan tahu bahwa Bapak Ibu sekalian penulis buku. Kalau Bapak Ibu sekalian aktif menjelaskan lewat YouTube, Bapak Ibu sekalian akan dikenal sebagai YouTuber. Ya. Nah, ini perlu dipahami dengan betul. Jadi akan dipahami di sana, citranya akan di sana. Nah, sekarang saya ingin tunjukkan demonya ya, supaya Bapak Ibu sekalian bisa melihatnya. Nah, di sini di formulir ini ya, rencana pengembangan, ini kami tulis semua lengkap ya. Tanggal 22 Agustus kami buat tanggalnya. Kemudian pengembangnya saya Haitan Rahmat. Nama produknya BMC Pro. Versinya 1.5. Deskripsinya adalah aplikasi mobile apps Android untuk memberikan pembelajaran konsep bisnis model kanvas bagi kalangan yang berkeinginan mengembangkan bisnis atau usaha baru. Tujuannya kami tuliskan, memperluas jaringan pembelajaran bisnis model kanvas, memperluas jaringan komunitas pengguna bisnis model kanvas. Ya. Manfaatnya apa? Pengguna mendapatkan pembelajaran BMC.
pengguna mendapatkan pemahaman apa saja manfaat dari penggunaan BMC. Kemudian ada contohnya. Ya. Targetnya siapa? Jadi kalau kita nih buat aplikasi mobile learning harus jelas. Ya. Meskipun mahasiswa kita harus jelas mahasiswa siapa itu. Mahasiswa manajemen tingkat berapa gitu. Nah kalau kami kan umum nih. Jadi pengetahuan populer untuk mahasiswa, dosen manajemen bisnis, pelaku usaha. Toolnya kami tulis juga. Smart Apps Creator, MindMaster, kemudian juga Microsoft Word. Nih. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, bahan ini adalah untuk memberikan bahwa kalau kita membuat mobile learning, sama, harus lengkap, namanya harus jelas. Jadi berbeda sekali dengan LMS. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian sudah punya learning management system ya, sistem manajemen pembelajaran di kampus ya. Kemudian namanya tetap harus panjang kan, materinya harus panjang. Tapi kalau di aplikasi SAC, Bapak Ibu sekalian harus ingat bahwa nama produk, namanya itu harus jadi produk dan itu jadi brandnya sendiri. Ya. Nah ini yang harus dipahami dengan baik. Makanya seperti kami kan BMC Pro. Nanti kalau dikeluarkan Inosi BMC Pro. Gitu. Jadi orang akan tahu siapa pengembangnya dan sebagainya. Baik, nah itu pertama ya. Nah sekarang kami akan tunjukkan berkaitan dengan strukturnya. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian nih bahan ini sudah kami simpan di Pribahan SAC ya. Jadi semua sudah kami sharekan di sana. Ini kami tunjukkan strukturnya ya. Kami menggunakan MindMaster ya. Jadi satu aplikasi untuk menyusun strukturnya. Dan MindMaster ini Bapak Ibu sekalian, mind mapping ini dapat diterapkan banyak bidang, tapi dalam hal ini kami tunjukkan untuk aplikasi ini. Aplikasi BMC Pro. Nah ini. Jadi kami buat ini. Ada pengantar, ada kontennya BMC Pro, ada feedback, ada kontak. Ya. Ini di-upgrade. Ya. Skip terus. Ya. Kontennya ada pengertian BMC, ya. Ada manfaat BMC, kemudian ada contoh BMC, kemudian kerangka BMC itu ada customer segment. Ya. Jadi nanti di aplikasinya tidak akan jauh, strukturnya pasti sama. Ini contohnya seperti ini. Nanti ada template-nya. Jadi ini struktur untuk mobile learning untuk BMC Pro. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian nanti membuat untuk di perguruan tinggi, ya sesuai dengan topiknya masing-masing. Kemudian kami tunjukkan yang formnya, asetnya. Ini kami buat pengantar, ini ada isi halamannya ya. Isi kontennya ini, model bisnis, ada bla bla bla. Kemudian daftar isi apa saja. Ya. Kemudian feedback, kami tulis lengkap. Kontaknya siapa, artinya pengembangnya kami kan. Kemudian pengertian. Nah ini untuk apa Bapak Ibu sekalian? Kenapa kita harus mendahulukan asetnya? Jadi sangat beda kalau kita ini mengajar ke anak-anak. Kalau ke anak-anak misalnya ya mau mengajar SAC ya sudah langsung aja depan SAC. Ya. Kasih drag pindah-pindah gitu. Kalau di perguruan tinggi kita yang mau membangun mobile learning aplikasi pakai SAC, terbalik asetnya harus bagus dulu. Ya. Jadi kami buat tuh semuanya. Dan ini sesuai dengan strukturnya. Sesuai dengan struktur ini. Mulai pengantar, ada lengkap semua sama. Ya. Kemudian
Di formulir 3. Ya. Di formulir 3 kami juga sama. Ya. Di formulir 3 kami menggunakan ini tunggu bentar, Asen. Jadi untuk navigasinya saja. Kalau diklik ini pindah ke halaman ini. Ya. Tetapi ya tadi, tetap aja harus dicatat dengan baik. Ya. Supaya skenario kalau nanti ada apa-apa, kita bisa mengetahuinya. Ini tekan daftar, isi, tekan daftar, ya, isi, pergi ke halaman daftar isi, tekan feedback, ke halaman feedback. Ya, kemudian tekan kontak, ke halaman kontak. Jadi hanya cerita-cerita begitu saja. Nah, sekarang kami tunjukkan aplikasinya ya, Bapak Ibu sekalian. Inilah ada aplikasinya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mempelajari untuk perguruan tinggi, saya sangat yakin bahwa desainnya tidak akan jauh seperti saya ini. Ya. Kemungkinan besar akan sama dengan yang di 2 ini. Ya. Sama dengan yang di 2 ini. Kalau tidak seperti begini ya, dan Bapak Ibu sekalian mesti tahu bahwa layout ini sebetulnya layout yang kami peroleh dari PowerPoint. Jadi kalau ingin mengembangkan mobile learning di perguruan tinggi, desain PowerPoint itu adalah kuncinya. Jadi tidak akan jauh kemana-mana. Jadi PowerPoint harus dipakai dengan baik. Nah. Oke, terus sekarang saya tunjuk aplikasi tadi kembali. Ya. Sekarang saya coba untuk preview ya. Ini pengantar, ini sama dengan daftar isi yang tadi. Klik ke daftar isi, ada feedback, ya. Ini pakai Google Form feedbacknya, ada kontak di sini. Ini harusnya diaktifkan semua ya, ada Facebook, ada YouTube dan sebagainya. Kami belum. Kemudian kalau ketika daftar isi, klik pengertian BMC, ya. Ini. Kemudian pengertian BMC nanti ada manfaat BMC, ya. Ini. Ada Uber ya contohnya. Kemudian ada kerangka, mungkin kerangka ini. Nih. Silakan klik gambar ini. Pergi sini. Ini ada 9 kotak. Kita bisa customer segment itu apa. Nah, bagaimana buatnya seperti ini ya, Bapak Ibu sekalian? Ini sangat mudah sekali. Jadi diperhatikan ya. Jadi kalau di perguruan tinggi, ya, mobile learning perguruan tinggi, Bapak Ibu sekalian, dia akan fokusnya hanya di teks, audio. Di sini audionya belum ada, hanya ngasih background aja ya. Audionya itu tidak ada, audio dan videonya bahkan belum ada. Kami akan memakai video dari YouTube, ya, yang memang free, ditempelkan ke sini. Jadi ini sederhana sekali, seperti ini ya. Atau dari halaman depan ini. Ini gambar teks yang standar kami pasangkan gitu. Kemudian di sini ada spot ya, Bapak Ibu sekalian, kan kalau start saya harus pindah gitu kan. Kalau di preview, kalau di touch ini start baru muncul, artinya pindah ke halaman. Pindah ke halaman pengantar. Gimana ceritanya? Ini dari interaction saja. Jadi ini interaction-nya. Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sini, ini touch. Di sini ya, touch. Ini touch, kemudian objeknya adalah hotspot ini. Ya. Hotspot itu ini, hotspot. Kemudian di switch page ke halaman 2 ke sini. Sudah selesai. Jadi kalau ini nanti di touch atau diklik, dia pergi ke halamannya.
Oke. Kemudian di halaman sini, ini juga ada hotspot. Ini ada hotspot ya, semua ada hotspot nih. Hotspot ini Bapak Ibu sekalian dari sini. Ini ada hotspot sini. Nah, jadi objek hotspot itu adalah untuk membatasi nanti kalau nanti di touch itu pergi kemana gitu. Ini kita lihat, ya, misalnya yang di sini, touch, ini hotspotnya yang ini, switchnya kemana? Ke halaman 3. Halaman 3 kan daftar isi. Ya. Kalau kita lihat lagi, daftar isi, pengertian ini, PMC. Kita lihat lagi. Ini. Nah, di sini ada hotspot lagi. Ada touch ya. Switch lagi. Nah, ini pergi ke halaman 6. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di materi perguruan tinggi ya, mobile learning perguruan tinggi, kunci pertamanya itu di kontennya itu. Nah, navigasinya itu terakhir disimpannya. Jadi akan lebih mudah gitu ya. Dan ini perlu buat tim, buat komunitas di perguruan tinggi untuk mengembangkan. Dan mungkin satu saat ya ketika mulai banyak yang dikembangkan di perguruan tinggi itu, mungkin satu saat Bapak Ibu sekalian akan kembali sini. Mungkin ini bisa diwujudkan. Membentuk tim yang cukup lengkap. Ada manajer project, manajer konten. Ya. Kalau belum ya tadi ya, sendiri, tapi ya sederhana lah SAC. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa kami sampaikan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sebentar ya. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Itan atas pemberian materinya. Kemudian untuk sesi selanjutnya, silakan ada apabila ada yang ingin bertanya. Dari saya Mbak, dari... Ya, silakan Pak Enjang dari UPI. Ya. Pak Itan akan menjawab. Ya, silakan. Selamat sore Pak Haitan. Ya, selamat sore, mangga. Ya, kemudian saya sambil jalan ya. Nggak apa-apa. Habis ngasih ini juga materi barusan. Ya. Gimana? Menarik dari paparan yang Bapak sampaikan terkait dengan kita kan bisa berkolaborasi dengan LMS yang ada di kampus ya. Betul. Jadi yang pertanyaan yang saya sampaikan itu biasanya yang sudah gitu Pak Haitam itu kesulitan apa yang biasanya menjadi hambatan atau tantangannya itu mengawali untuk memulai pengenalan SAC di kampus dengan melibatkan dulu mahasiswa atau kita berikan dulu pelatihan contoh yang menarik atau kan ini kan nanti kan aksesnya via mobile ya, via Android jadi kan yang menariknya kan di sini ya. Ini nantinya kan bisa menarik perhatian mahasiswa, kalangan dosen yaitu karena kan teknologinya sudah bisa diakses via mobile itu yang menjadi menariknya. Nah masalahnya karena ini baru ya di kalangan yang mungkin kalau saya sendiri sudah mencoba dan saya kira ini bagus gitu. Cuma mengawali supaya internetnya itu dosen ataupun mahasiswa lebih menarik, kiat-kiatnya apa tuh? Itu dulu mungkin Pak Haitam. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, Panjang. Untuk menariknya, kalau untuk mahasiswa, ini harus hati-hati, ini beda nih Panjang dengan yang lain. Kalau Panjang kan guru, dosen mengajar untuk calon guru. Betul? Ya, betul. Nah, ini cara desainnya akan berbeda sekali, Pak.
Jadi seperti contoh-contoh webinar yang punya webinar karya guru itu bahkan harus dipakai, Pak. Jadi kan mereka kan calon guru nih ceritanya, bukan calon dosen, calon guru. Nah, otomatis contoh-contoh yang webinar karya punya guru di-share-kan ke mereka, Pak. Oh, iya. Karena beda. Kalau panjang mah beda. Beda. Kalau panjang model yang punya saya dikasihkan ke mereka, kabur, Pak, nggak akan mau. Karena beda, jadi ini beda, sangat beda sekali. Gitu. Ya, kan saya mengarahkan kepada mahasiswa ataupun dosen, ini loh, SAC itu sangat membantu karena bisa lebih mobile tentang misalkan kita punya riset, punya penelitian, bisa memberikan hasil akhirnya kan untuk diakses via mobile, via Android. Kepada mahasiswa, kalau misalkan punya tugas atau skripsi ataupun tesis, bahkan disertasi, alat bantu modelnya kan bisa menggunakan SAC, itu yang saya arahkan begitu Pak Hitam ya? Ya, betul. Jadi ada beberapa murid, beberapa mahasiswa sudah menggunakan SAC untuk tugas akhir. Dan hasilnya bagus memang. Dan saya akui itu karena dirancang untuk dia sebagai guru, calon guru, itu memang rancangannya beda. Betul-betul beda. Sangat beda. Gitu, Pak. Silakan panjang, nanti kita bisa diskusikan buat webinar khusus di sana. Ya, terima kasih Pak Haitham, terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih panjang. Mari selanjutnya, yang ingin bertanya lagi. Selamat sore. Ya, silakan Pak Adang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Haitham, saya nggak muncul ini error tuh kalau dibuka ngeblank. Nggak apa-apa. Silakan. Saya sama dengan panjang profesinya Pak. Ya, cuman saya khusus di olahraga, sport education lah. Kalau berpikir tentang apa yang dibicarakan tadi, saya sebenarnya masih belum begitu menguat lah di pembahasan ini. Tapi ada gambaran-gambaran bagaimana memobilisasi nanti ketika memberikan suatu materi keolahragaan tentu Pak Haitham. Nah, ini pengembangan awal ini seperti apa sih yang bisa saya sampaikan gitu ke Pak mahasiswa terutama, karena mereka juga memang betul apa yang dikatakan Pak Haitham tadi, mereka ini calon guru gitu ya. Jika mengakses juga memberikan suatu layanan tidak terlalu menyulitkan, tapi dari langkah awalnya Pak Haitham. Langkah awalnya ini kita seperti apa sih gitu ya. Saya kira itulah Pak Haitham. Boleh. Khusus di olahraga gitu. Ya. Nah, khusus yang olahraga, Pak, ada satu mahasiswa di UNY ya, Jogja. Iya. Ya, tugas akhirnya adalah kebetulan aplikasinya SAC untuk olahraga, benar-benar olahraga itu. Iya. Judo. Itu memang ada video, Pak. Jadi videonya itu dimasukkan ke dalam itu. Video, audionya itu masuk ke dalam aplikasinya. Jadi ini beda Pak, kalau olahraga itu memang video harus cukup banyak. Iya. Video, nah itu nanti coba saya sharekan aplikasi hasil jadinya yang mahasiswa itu. Iya betul Pak, makasih Pak sebelumnya Pak. Nanti saya sharekan. Ya, makasih Pak. Banyak Pak, ini udah mulai ada gambaran-gambaran, mudah-mudahan bisa berkembang terus ini. Apa yang ingin dikatakan tadi, maaf Pak. Ya. Sebelum yang lain bertanya, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau ingin kalau di kalangan perguruan tinggi ketika mau membuat SAC itu, jangan lupa teks, audio dan video itu harus selalu dikoleksi. Iya. Kolaborasikan ya Pak. Betul. Itu kuncinya di situ. Ya. Betul. Silakan. Nuhun Pak Haitham. Baik, terima kasih Pak Adang. Nanti dengan saya kolaborasi Pak Adang ya. Oke, siap Pak Adang dengan saya kolaborasi nanti. Baru. Siap. Kolaborasi juga dengan Inosi boleh Pak, silakan kerjasama. Iya, Pak, insya Allah.
Nuhun. Ya, nuhun. Silakan siapa lagi Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya lagi? Assalamualaikum Pak Itan. Cepi Pak Itan. Ya, salam ya, silakan. Ya. Selamat sore Pak Itan. Nah, kalau saya kan ini tertarik ke SAC ini kan, saya kan dosen terutama bidangnya saya di marketing communication, kemudian public relation, ya bisnis lah, banyak kan berkaitan dengan bisnis. Nah tadi saya agak masuk ketika Pak Itan jelaskan bisnis model Canvas ya, bisnis model Canvas itu mungkin salah satu salah satu materi yang cukup populer karena untuk startup itu lebih enak memulainya gitu ya dari situ. Nah cuma saya pengen tertarik banget, pengen bisa gitu ya, artinya bisa bikin SAC ini karena juga jadi memudahkan ya istilahnya membuatnya, kemudian mengupdate-nya, membagikan kepada mahasiswa gitu kan. Kemudian nanti tadi saya tertariknya karena nanti jadi branding juga ya di YouTube gitu kan atau gimana. Nah ini cara memulainya nih, saya harus mulai dari mana nih Pak Aitan untuk bisa bikin itu ya SAC gitu. Ya, makasih Pak. Ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini pengalaman ya. Jadi dua hal yang kalau kita ingin membentuk kebiasaan, dan kita juga harus mengakui ya bahwa Indonesia memang lemah dalam urusan yang ini, itu cukup lemah. Ya. Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu sekalian, biasakan dulu menggunakan formulir 1 ini. Ya. Buat ringkas-ringkas saja, biasa gitu. Dan formulirnya jangan lupa ada di bahan ini kan. Jadi yang sudah berlangganan ke peribahan SAC, itu kan ada formulir 1. Nah, dibiasakan menulis ini. Menulis deskripsi, kemudian tujuan, manfaat, ya, sasaran. Nah, ini kuncinya di sini nih. Jadi kuncinya itu ada kalau di atas kan biasa ya. Itu di deskripsi, tujuan, manfaat. Setelah ini terbangun, ya, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya Bapak Ibu sekalian perlu membiasakan menggunakan ini. Mind mapping. Jadi gunakan mind mapping ini untuk merancang keinginan materi kita. Nah, ini harus terus gitu dibiasakan. Nah, setelah itu selesai, kita harus mencari setiap bagian ini, setiap ini, misalnya pengantar. Kita harus tuliskan isinya apa pengantar itu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sudah terampil menggunakan mind mapping ya, ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian bisa memasukkan kontennya di sini langsung. Kan ini ada nih note nih. Jadi materi yang kami seperti yang tulisan kami sendiri harus bisa ditulis di sini. Nah itu harus dibiasakan dulu Pak. Ya Pak Cepi ya. Ini tantangannya. Kan Pak Cepi ini jurnal kan, jurnalis itu harus rajin menulis. Betul. Ini saya setiap hari menulis terus sih. Memang seminggu saya biasanya paling sedikit menulis 5 sampai 6 artikel gitu kan seminggu gitu kan. Nah, itu tapi terstruktur tidak, itu pertanyaannya kan. Nah, ini kan sebetulnya karena kebutuhannya untuk media ya. Jadi untuk artikel di media, kalau itu sih udah biasa. Nah, cuma kan yang belum biasa untuk yang ini Pak, yang membuat untuk materi kuliah. Ini kan yang kalau kuliah selama ini kan saya nggak ada hambatan karena selalu bikin ini ya, slide presentation-nya kan pakai Canva gitu kan, pakai PowerPoint. Saya udah terbiasa, itu sih nggak masalah. Cuman ini kan lebih canggih ini kelihatannya kalau pakai SAC Pak ya, lebih. Nah, sekarang dirubahnya begini Pak Cepi. Itu materi yang di Canva per halaman slide itu kan slide-nya sudah terbangun tuh. Misalnya ada 20 slide ya. Iya. Nah, sekarang tuliskan di bawahnya itu teksnya.
Atau kita rekam. Ya. Ada dua. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini tolong diperhatikan ya. Ini memang rada unik ya. Ini yang materi ini, ya. Ini kan PowerPoint ya. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian kan bisa menambah catatannya di bawahnya satu. Atau Bapak Ibu sekalian setiap halaman rekam audionya lewat handphone kita. Kemudian masukkan ke dalam PowerPoint-nya. Nah, kalau di SAC terbalik. Jadikan semua PowerPoint jadi JPEG, jadi gambar. Sudah itu masukkan itunya si audionya tempelkan ke setiap halaman. Jalan itu. Ya. Nah, jadi ini sebenarnya bagi dosen itu sudah punya sumber ini ya. Kalau bagi dosen sebenarnya sudah punya bahan yaitu di PowerPoint. Ya, PowerPoint. Nah, yang jadi permasalahannya teksnya nggak ada. Itu yang menjadi permasalahan kan kadang-kala PowerPoint-nya ada, teksnya nggak ada. Gitu. Nah, caranya kalau menulis teks untuk setiap halaman kadang-kala cukup berat. Lebih bagus kita rekam pakai software, rekam handphone, audio kita tempelkan di setiap halaman PowerPoint itu sebagai catatan pertama. Itu trik-trik yang bisa dikembangkan ya untuk kalangan dosen. Itu dulu Pak Cepi ya. Ya, siap. Baik, terima kasih Pak Cepi. Ini ada masukan dari Pak Gusi, katanya bahwa teman saya dari Jambi pada waktu tesis juga menggunakan SAC, jurusan olahraga, pada waktu itu tentang tarung derajat. Gitu. Oh iya. Kalau beda ini nggak tahu sama atau orang-orangnya beda. Oke. Baik. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Ini silahkan. Bu Siti, jelas Bu Siti? Iya Pak Haitan, nyimak. Saya tertarik tadi, sepakat dengan yang dikatakan oleh Pak Cepi. Artinya strategi apa yang jitu buat kami sebagai pemula agar mampu mengaplikasikan BMC Pro ini ke dalam ke dalam LMS perguruan tinggi. Jadi itu kalau itu LMS ke adminnya saja Bu. Jadikan web, kasihkan ke adminnya, nanti dimasukkan oleh adminnya. Selesai itu Bu. Iya. Karena harus adminnya yang memasukkan. Oh gitu ya. Saya nggak tahu, setiap perguruan tinggi kan beda-beda ya itunya. Kebijakan mengelola kontennya. Betul. Betul. Silakan. Ya. Pada dasarnya kami para dosen ya pastinya sudah memiliki bahan ajar seperti yang Pak Hitman katakan tadi. Cuman teksnya nggak ada. Semua materi yang kita berikan hampir pada tataran tampilan PowerPoint kami sudah desain. Mungkin untuk lebih memodifikasi dan lebih memudahkan dalam proses penyajian bahan ajar, dimasukin ke BFC Pro ya Pak Haitan? Betul, bisa. Ya. Jadi itu sebagusnya kalau PowerPoint-nya sudah punya, buat audio Bu. Dibuat audionya. Jadi setiap slide itu buat audionya. Nah, dibuat pakai software. Kalau saya selalu pakai software Anchor namanya. Software Anchor. Anchor. Oh gitu. Karena saya kan kalau simpan di depan komputer nggak mungkin. Iya. Kadang-kadang saya tidak pakai di mana itu, tidak di. Nah ini softwarenya Anchor ini. Jadi gimana? Oh, sharingnya belum kelihatan. Oh iya, tunggu. Iya dari tadi Pak. Aduh, ini Pak Cepinya diam saja nih. Tunggu bentar, kalau gitu tunggu bentar. Seperti ini nggak boleh ditutup.
Terus tantangan ke depan kami, maaf ya Pak Haitan, saya menambahkan. Ya boleh Bu. Ya, untuk pembelajaran PJJ perguruan tinggi ini, kami dituntut untuk melakukan konten pembelajaran lewat sinkron dan unsynchronize. Betul. Ya. Nah, disinilah menuntut kami para dosen, mau tak mau harus lebih mengupgrade ya kemampuan. Nah ini mungkin saya ingin ini dulu ya, saya berbagi dulu ya. Jadi asinkron itu adalah perihal materinya sudah tersimpan dulu kalau asinkron. Jadi SAC itu adalah asinkron. Jadi kalau kita pakai SAC, membuat aplikasi mobile learning pakai SAC itu namanya asinkron. Artinya tidak langsung gitu. Nah, kalau sinkron itu artinya kita live. Jadi kita langsung berhubungan dengan si penggunanya, si pelajar kita. Gitu. Nah, aplikasi ini nih Bu, Anchor Bu, untuk ngerekam suara kita. Jadi Anchor. Jadi Anchor itu salah satu di bawah Shopify. Itu memang dirancang untuk kalangan orang-orang profesional untuk ngerekam suaranya. Anchor itu. Jadi kami kalau ini mau menjelaskan nih ceritanya PowerPoint gitu. Kami ingin PowerPoint kemudian ataukah masukkan di SAC, ya kami rekam di Anchor. Langsung masuk di Anchor ya sudah. Dia sudah disatukan aja gitu. Kalau YouTube kan video. Ya. Dan ini softwarenya dua-duanya semuanya sudah ada di mana? Di handphone kita sebenarnya. Pada intinya sudah ada semua. Anchor. Bisa di-download di Anchor. Gitu. Betul. Di Play Store betul. Haitan. Betul. Gimana? Haitan. Ya. Jadi kalau kita udah bikin misalnya materi ajar segala macam, nah itu sebenarnya nanti kita seperti punya aplikasi sendiri ya Pak. Nanti bisa mahasiswa suruh download sendiri di Play Store aplikasi kita, terus kemudian dia masuk ke dalam ke aplikasi kita. Di situ mungkin seperti biasa registrasi dulu, kemudian dia nanti cari materi apa yang ada di situ yang dia cari gitu ya. Enggak. Kita kalau SAC beda. Jadi kalau SAC beda. Kalau SAC Pak Cepi itu sangat beda. Jadi kalau SAC itu aplikasinya sendiri-sendiri. Jadi ini beda ya. Jadi pendekatannya SAC itu sangat beda. Sendiri-sendiri dia. Nah, dan jadi gini, YouTube itu adalah salah satu fungsinya ya, berbagi pengetahuan dengan login. Tetapi sebenarnya YouTube ada dua level. Satu memang harus login karena dia memang berhubungan dengan emailnya. Kedua ada lagi yang join karena dia memang harus jadi membernya. Itu beda lagi itu jalurnya. YouTube itu ada dua level ya. Nah, itu beda lagi itu jalur itu. Nah, di SAC itu sebenarnya banyak aplikasi di Play Store. Banyak di Play Store. Tinggal di-download, kita main aja tanpa login sendiri. Nah, begitupun di SAC sendiri sama. Nah, mungkin satu saat saya sudah ngajukan ke pihak SAC-nya supaya pakai login. Tapi dia selalu yang lain aja banyak yang tanpa login belajar kok sekarang pakai login. Jadi saya bingung. Kalau gitu saya juga nggak bisa apa-apa kalau sudah dikatakan begitu. Betul. Ya, karena di YouTube juga nggak perlu login, bisa. Sejujurnya saya juga banyak belajar misalnya dari profesor-profesor di dunia di perguruan tinggi internasional itu kan materinya bagus-bagus ya di YouTube gitu kan, tapi itu juga nggak usah login, nggak usah apa ya, kita bisa ambil langsung gitu Pak ya, maksudnya materi kampus. Jadi memungut dari info-info digital yang bisa kita manfaatkan ya, tidak hanya sampahnya aja, tapi ternyata juga banyak ininya, mutiaranya di sana juga tanpa banyak. Login juga bisa kan? Ya betul, tanpa login.
Tapi maksud saya apakah materi kita tuh untuk SAC ini misalnya kita supaya mahasiswanya juga tahu diambil di mana misalnya kan selain tadi diintegrasikan di LMS, tapi apakah kita punya aplikasi sendiri gitu Pak Itan? Jadi silakan aplikasinya di download dulu misalnya di Play Store atau langsung Pak di-uploadnya di mana nih Pak? Di SAC ini atau gimana Pak? Kita bisa nge-share simpennya di Google Play, di Google Drive bisa, terus diinfokan ke mereka lewat grupnya sosmed mereka. Bisa. Oh, iya. Jadi Bapak Ibu sekalian ini perlu diperhatikan dengan baik. Ya. Tren perubahan pola sosmed, kemudian dengan ini sangat beda. Nanti kita malah terbalik. Kita ini kalau ingin membentuk, mengajar murid-murid kita, mungkin nanti lama-kelamaan malah ngajarnya lewat sosmed. Tapi sosmed yang terkunci ya, private group. Jadi kalau yang tidak diizinkan nggak bisa masuk. Ya, jangan-jangan diskusi kita akan banyak ke sana. Jadi ini memang tren-tren ini harus diperhatikan dengan baik. Gitu. Di sosmed macam banyak fasilitasnya Pak Cepi, seperti Google Classroom kan bisa. Ya betul. Ya. Google Classroom itu Bapak Ibu sekalian itu benar-benar mematahkan konsep LMS. Betul-betul dipatahkan. Makanya Bapak Ibu sekalian perhatikan ada satu konsep baru di mana di Google namanya HyperDoc. Jadi ada satu konsep baru, ini ada HyperDoc. Jadi tolong ini HyperDoc beda sekali. HyperDoc itu bagaimana memanfaatkan semua fasilitas di Google, dokumen-dokumen itu saling terkait untuk tujuan orang belajar. Benar-benar beda, luar biasa itu konsepnya yang ada di Google. Silakan ada lagi. Ya. Nanti kami akan sharekan videonya. Kami sharekan juga bahannya di ini ya, di mana di YouTube. Kami sharekan di YouTube video presentasi kami. Juga silakan untuk dipelajari ulang di sana. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Terakhir Pak Hitam ya, terakhir saya boleh. Misalkan kita sudah punya beberapa dosen ya, misalkan saya dengan Pak Dr. Adang misalkan, saya dengan mahasiswa saya, Pak Dr. Adang dengan mahasiswanya dari olahraga misalkan. Kita bikin grup kecil misalkan, itu nanti license-nya kan ke SAC. Jadi dibantu ya dalam hal tahapan-tahapan supaya membuat produk dan nanti ya kolaborasi lah. Mungkin istilahnya boleh. Ya nanti kita bisa Pak, kita kerjasama boleh. Ya, oke. Makasih Pak Hitam. Makasih. Ya, salam Pak, jangan khawatir. Tadi siapa lagi ya? Ya, tadi Bu Maya, silahkan. Saya rekomendasikan untuk mind mapping gunakan di desktop, jangan digunakan di handphone. Namanya MindMaster. Di-download, install di komputer. MindMaster, namanya MindMaster. Ya, tuh, sama-sama. Jadi mind mapping ini Bapak Ibu sekalian sebenarnya ada orang yang lebih cerdik lagi dari kita
mind master atau mind mapping ini dipakai untuk materi pembelajaran yang tersebar. Nah, ini lebih unik lagi nih Pak Cepi ini. Tapi saya tidak mau menyebarkan bagaimana menggunakan mind mapping untuk pembelajaran. Itu biar aja Bapak Ibu sekalian yang menggalinya ya. Betul. Silakan, siapa lagi? Nanti kalau ini Bapak Ibu sekalian, setelah video dan juga bahannya kami sharekan di YouTube, di SAC Principal, kita bisa diskusi di sana ya. Jadi silakan kita diskusi di sana. Nanti kita bisa, nah itu asinkronos tuh, Bu Siti, itu asinkronos. Ya, sama-sama. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira sudah ya, Bu Zulfa, silakan. Ya, baik. Mungkin saya sampaikan kembali bahwa SAC, yaitu adalah Smart Apps Creator, merupakan aplikasi desktop untuk membuat aplikasi mobile Android dan juga iOS tanpa kode pemrograman, serta dapat menghasilkan format HTML. Kemudian mungkin boleh Pak Haitan menampilkan mengenai harga lisensi, karena kebetulan mau menuju 17 Agustus ya Pak ya. Tadi ada... Iya. Ya, baik. Kemudian juga jangan lupa untuk kunjungi YouTube SAC Principal Indonesia, kemudian juga Inosi Business Channel untuk informasi dan mengenai informasi yang lain ada di YouTube tersebut, dan jangan lupa like dan subscribe. Kemudian untuk websitenya juga yang pertama adalah Inosi, www.inosi.id, kemudian ada www.creative.id, kemudian ada www.smartcreator.id, dan yang terakhir www.ibinet.id. Seperti itu. Baik, terima kasih yang sudah hadir dan juga yang sudah bertanya. Sekian untuk acaranya hari ini. Mungkin Pak Haitan mau menyampaikan kembali? Ya, mudah-mudahan nanti kami akan buat lagi satu webinar lagi tentang perguruan tinggi, tapi dengan topik yang beda. Tapi sudah mengarah pada case-nya ya. Kalau tadi kan pakai teori dulu, kalau nanti seperti webinar. Dan kami harapkan Bapak Ibu sekalian yang bisa membuat ini bisa kita akan buat webinar karya khusus perguruan tinggi. Jadi dari Pak Cepi, Bu Siti, Bu Maya dan sebagainya bisa kita sama-sama share webinar karya untuk kalangan perguruan tinggi, insya Allah. Itu dulu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Haitan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haitan. Sama-sama.